Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam episode berikutnya tentang pengolahan data. Namun sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan puasa kita selama bulan Ramadan ini dan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bagi yang menjalankannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan materi tentang pengolahan data ya. Di sini akan melanjutkan materi pengolahan data setelah kemarin secara keseluruhan itu berfokus di cara penulisan, jadi belum menyentuh pengolahan data. Sebelum melangkah ke sana, sebelum melangkah ke pengolahan data, di pengolahan data ini juga pada episode kali ini akan lebih fokus pada beberapa materi berikut. Yang pertama tentang karakteristik responden. Yang kedua adalah tabulasi variabel. Yang ketiga kita membahas tentang fungsi statistik sederhana yang dibutuhkan untuk pengolahan data di Excel. Yang berikutnya, yang keempat, overview tentang SPSS kaitannya dengan Excel. Jadi ada di situ ada mix antara SPSS dan Excel. Yeah. Yang kelima adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Sering disebut juga dengan uji instrumen. Uji instrumen ini sering disebut juga dengan uji kuesioner. Nah, itu semua diperuntukkan khususnya untuk data primer. Jadi penelitian kita di sini ada dibagi menjadi dua bagian nanti. Ada penelitian data primer, dalam hal ini adalah data persepsi ya. Ini ya Pak Ahmad ya, dari responden ya, data yang diperoleh melalui yang diperoleh langsung dari responden. Makanya primer data primer. Nah, itu pembahasan item pertama sampai ke 5. Untuk pembahasan yang selanjutnya nanti akan dibahas khusus oleh Pak Ahmad secara mendetail tentang tabulasi data sekunder. Nah, yang pertama itu tentang karakteristik, itu general. Bisa untuk data primer, bisa untuk data sekunder tentunya. Ini sebelum ke arah sana, pembahasan yang dimaksud, sebelumnya Pak Ahmad akan menerangkan sekilas lah apa yang telah kita lakukan ya Pak Ahmad ya. Sebentar lah supaya nggak lupa gitu. Silakan Pak Ahmad, barangkali ini anak-anak pada lupa, ini mahasiswa pada lupa, jangan-jangan belajar episode 1, episode 2 lupa, episode 3 belajar, episode 2 lupa, dan seterusnya. Ini silakan akan diterangkan oleh Pak Ahmad ya sekilas tentang apa yang telah kita lakukan dari episode 1 sampai episode terakhir kemarin, episode 4 ya Pak ya. Episode 4 Pak, betul. Kan Pak Ahmad, enggak? Oke, terima kasih Pak Imam. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sedikit saya mau nge-recap lagi dari episode 1 yang pengantar sampai episode kemarin, terakhir episode keempat yang dipandu sama rekan kita Bu Windy Pak ya. Kebetulan Bu Windy hari ini lagi ada acara jadi nggak bisa ikut bergabung sama kita, katanya begitu Pak. Nah, di episode pengantar kemarin sebenarnya udah kita ceritakan secara general apa aja yang dibahas di lab komputer ini gitu, segala macamnya gimana, selanjutnya akan ngebahas apa gitu. Terus kita mulai pembahasan secara runut tutorialnya gitu, maksudnya pembahasan tutorial kita mulai dari episode 1 ya. Episode 1 itu ngebahas tentang sistematika penulisan skripsi secara otomatis di Word. Jadi itu nanti bisa kalian pakai untuk kelanjutan penulisan skripsi. Jadi kemarin misalnya proposalnya ada yang belum sesuai dengan standar yang
kita pakai gitu. Nah, itu bisa disesuaikan dengan standar-standar yang kemarin udah kita sampaikan, misalnya cara penggunaan heading, cara penulisan nomor halaman, masalah tata cara penyusunannya, fontnya, dan lain-lain. Itu nanti tinggal kalian sesuaikan. Ikuti tutorialnya yang kemarin tuh dari tutorial 1 sampai tutorial 4 untuk yang sistematika penulisan. Terus selanjutnya di episode kedua dipandu sama Pak Imam, itu udah dijelaskan tentang tata cara penerapan tabel dan shift. Jadi tabel dan shift tuh kita pakai macam-macam, dari mulai bikin prasurvei penelitian, operasionalisasi variabel, dan lain sebagainya yang banyak banget, sampai kuesioner. Sampai bikin kuesioner itu udah dicontohkan sama Pak Imam, termasuk yang shape itu misalnya buat pembuatan diagram paradigma penelitian dan lain-lain gitu. Itu nanti bisa diterapkan supaya apa? Supaya hasil skripsi kalian itu memang jadinya bagus dan rapih gitu. Jadi bukan hanya masalah unsur kontennya atau isinya yang bagus gitu, tapi secara unsur estetikanya juga bagus gitu. Jadi layak lah skripsi kalian ini kita nilai layak. Terus selanjutnya yang di episode keempat itu sudah diterangkan masalah cara pencarian referensi. Jadi kita nyari referensi via Google Scholar misalnya kayak gitu, itu sudah diterangkan sama Bu Indi. Terus cara kita mengutip atau sitasi gitu, sitasi yang benar caranya gimana, yang misalnya orangnya satu atau dari penulis pertama, dari penulis kedua, dan selanjutnya. Terus kalau penulisnya ada satu orang atau banyak orang pakai et al misalnya kayak gimana gitu. Termasuk cara membuat daftar pustaka yang otomatis juga. Jadi pada saat kita nyusun daftar pustaka, kita nggak perlu repot ngetik ulang gitu. Kalau kita pakai citasinya udah benar. Jadi kalau citasi kita caranya udah benar, udah nge-input database, baik sumbernya jurnal maupun buku, itu kita udah benar pakainya. Nah, itu selanjutnya pas kita bikin bibliografi, referensi, atau daftar pustaka gitu kita nyebutnya, itu udah kita langsung panggil database-nya, langsung semua ketulis, dan sudah sesuai dengan standarnya gitu. Kebetulan kita di skripsi ini kan pakai standarnya yang APA ya, APA style atau American Psychological Association. Jadi jangan apa style apa, nah misalnya kayak gitu jangan sampai kejadian kayak gitu. Jadi apa stylenya aja belum paham gitu. So kemarin recap yang episode 1 sampai episode 4 kurang lebih gitu Pak Imam. Terima kasih Pak Ahmad. Mudah-mudahan ini bisa diingat kembali oleh mahasiswa ini. Ya udah, intinya ya bagaimana sih cara menulis yang benar ya Pak ya. Mulai dari bab 1 sampai bab 3. Kita baru bab 1 sampai bab 3 Pak ya. Yes, concernnya baru sampai bab 3 Pak. Nah bab 4 ini yang selanjutnya akan kita bahas Pak, masalah pengolahan data penelitian kan, sesuai dengan janji kita yang kemarin di episode pertama Pak. Betul Pak. Bonusnya kemarin daftar pustaka Pak ya, berarti ya. Bonusnya daftar pustaka. Karena di penyusunan proposal juga kan daftar pustakanya harus sudah masuk Pak, yang buat seminar itu, seminar usulan penelitian gitu. Ya betul Pak. Jadi sudah diterangkan secara ringkas tadi. Jadi itu intinya tadi sama Pak Ahmad sudah lumayan lengkap di situ. Bagaimana sih kita menulis dengan baik, dengan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya tentunya disesuaikan dengan perguruan tinggi masing-masing, karena biasanya ada muatan lokalnya Pak Ahmad ya. Iya betul masalah jenis font dan lain-lain itu biasanya suka ada perbedaan sedikit kan masalahnya. Wajar, tapi intinya seperti itu tadi yang telah diterangkan oleh Pak Ahmad. Nah kemudian kita menginjak ke ini Pak ya, sebelum menginjak ke materi ini. Iya, materi pengolahan Pak ya. Perlu kita ini sedikit lah. Kalau yang detail itu kan ada di Medlab ya, kita pembahasan kita nanti di materi tentang metode penelitian. Kita akan membahas secara lebih konseptual. Namun di sini barangkali Pak Ahmad nanti bisa terangkan tentang jenis-jenis skala, terus apa yang perlu diperhatikan di situ. Kapan sih kita memakai, misalkan ya, memakai uji instrumen Pak ya? Uji instrumen penelitian ya. Penelitian, dan kenapa diuji? Kalau yang data sekunder kenapa tidak? Barangkali sedikit ini Pak, pencerahan, silahkan Pak Ahmad. Untuk mengingat refresh kembali bagi yang lupa mungkin materi metode, padahal sudah tentunya untuk sampai ke lab komputer ini kan sudah melewati MATLAB dulu Pak ya. Ya, tapi MATLAB-nya nggak dalam-dalam lah ya. Nanti kita dalamnya pas acara
metode penelitian atau metodologi penelitian, kita mungkin akan kupas secara mendalam. Ini materinya kan jadi lebih implementatif, tapi esensinya kira-kira kena gitu. Iya betul Pak. Kalau secara pembahasan detailnya sih pasti kita bahas di segmen ya, di segmen atau di sesi metodologi penelitian gitu. Kalau ada pertanyaan nanti kita coba di sebatang dulu episode 1 gitu, mungkin episode perdananya sebatang dulu gitu Pak. Saya mau coba nge-recap posisi dulu dari lab komputer ini. Kan yang pertama adalah kelanjutan dari perkuliahan metodologi penelitian, yang pertama itu gitu. Nah di perkuliahan metodologi penelitian kita udah jelaskan bahwa yang concern utama dari penelitian kita itu ada di ranah applied research gitu kan ya. Di ilmu manajemen ini ada di ranahnya applied research gitu. Nah di applied research kita juga mencoba kerucutkan lagi kan gitu biar nggak terlalu lebar, mahasiswanya nanti pada bingung juga kan Pak misalnya kayak gitu. Kita coba kerucutkan di applied research ini kita lebih dalam ranah eksplanasi atau ranah pengujian teori gitu. Jadi kalau penelitian yang sebenarnya kan kita bisa banyak lah, bisa menemukan teori bahkan itu, cuman itu terlalu rumit untuk skripsi kan simpelnya gitu Pak. Nah kita kerucutkan ini pada ranah pengujian teori. Nah di pengujian teori ini kita fokusnya juga pada pembuktian teori yang sudah ada, fungsinya untuk apa? Untuk memperkuat. Jadi fungsi utamanya kan memperkuat teori yang sudah ada sambil menemukan insight baru. Insight baru itu maksudnya pemahaman baru yang lebih mendalam tentang teori itu. Gitu. Misalnya teori yang sebelumnya berlaku secara lebih general, nah kita coba perdalam itu kalau di lokus-lokus tertentu, yang itu lokus-lokus itu yang jadi tempat penelitian anak-anak mahasiswa kita kan Pak gitu. Nah terus dari kita bicara impact itu atau bicara dampak tadi di penelitian eksplanasi, otomatis kita bicara masalah variabel sebab dan variabel akibat gitu. Jadi kalau di metodologi namanya kan ada variabel yang jadi antecedent sama yang jadi konsekuen. Itu yang satu jadi sebab, konsekuen itu maksudnya yang jadi akibat gitu. Misalnya kita ambil contoh misalnya kayak pengaruh komunikasi interpersonal dan motivasi intrinsik misalnya terhadap komitmen afektif gitu. Nah, itu kan artinya komitmen afektifnya yang jadi konsekuennya, yang jadi akibatnya, yang jadi sebabnya adalah dua variabel tadi gitu. Misalnya motivasi intrinsik dan komunikasi interpersonal misalnya atau apalah misalnya kayak gitu yang jadi variabel antecedennya gitu, yang jadi variabel sebabnya gitu. Nah, dari karena penelitian kita bicara masalah dampak, sebab akibat, antecedent, konsekuen tadi, penelitian kita fokusnya di penelitian kuantitatif. Jadi metodenya tuh pakai metode kuantitatif. Kuantitatif Pak ya ini ya. Betul. Pakai metode kuantitatif. Nah, kuantitatif ini kita lebih ini lagi tipenya adalah kuantitatif asosiatif. Atau maksudnya apa sih kuantitatif asosiatif? Karena kita ada pengujian deskriptif yang memberikan gambaran atau gambaran tentang objek penelitian misalnya kayak gitu, sama masalah verifikatif untuk menguji seberapa besar dampaknya atau seberapa besar pengaruhnya gitu. Makanya kuantitatifnya jadi kuantitatif asosiatif karena ada gabungan itu tadi gitu, secara deskriptif dan secara verifikatif gitu. Nah, dari penelitian kuantitatif itu artinya kita bicara masalah statistik, kan gitu Pak. Nah, statistiknya ini yang kita bahas di lab, kan sebenarnya kan kayak gitu Pak ya. Jadi statistiknya ini yang kita bahas di lab komputer gitu. Nah, sebelum kita mulai ke pengolahan data statistiknya gitu, yang perlu dipahami pertama adalah datanya itu sendiri. Jadi datanya itu kan kita bisa bagi Pak ya. Yang pertama kan datanya itu kita bisa bagi misalnya berdasarkan sumber gitu. Nah, sumber data ini yang nanti selanjutnya secara pengolahannya akan berbeda. Misalnya ada yang sumbernya dari langsung kita ambil dari responden, itu yang kita sebut sebagai data primer misalnya gitu, atau data persepsi misalnya kayak gitu, data persepsi sama data primer. Sama yang satu lagi kita ambil dari sumber yang sudah ada. Nah, itu kita sebutnya data sekunder gitu. Karena sudah secondary, bukan primary lagi, bukan langsung kita ambil dari responden gitu. Nah, di penelitian MSDM, manajemen pemasaran gitu, itu lebih banyaknya pakai data yang sifatnya kita ambil langsung dari responden. Nah, yang data sekunder itu kebanyakan dipakai sama keuangan sama akuntansi. Akuntansi terutama yang akuntansi data sekunder ya. Jadi misalnya masalah istilahnya pendapatan pajak, masalah
laporan keuangan misalnya kayak gitu-gitu, itu kan lebih banyaknya pakai data sekunder. Akuntansi juga ada yang pakai data primer, kalau yang dia pakai persepsi yang nyebar kuesioner lah. Jadi gampangnya membedakannya, data primer itu kita nyebar kuesioner, sedangkan data sekunder kita mengambil dari data yang sudah ada. Nah, kurang lebih gitu Pak Imam. Singkatnya. Gampangnya seperti itu ya, supaya mudah. Gampangannya seperti itulah. Kuesioner ya primer, kalau yang sekunder ya data dari perusahaan udah. Dari perusahaan, betul. Data dari perusahaan, data dari pemerintah, data dari badan atau lembaga kayak gitu-gitu yang kita olah jadi skripsi. Nah, itu namanya data sekunder, gampangnya gitu, Pak. Nah, ini sering kali lupa ini Pak, data primer, data sekunder pas di ujian juga kita ya kadang-kadang kan kita benar atau data primer masih bingung Pak ya. Data primer Pak, benar primer. Apa sih data primer? Bingung lagi kan gitu Pak ya. Sekunder, ya dulu kan sering banyak cerita lucu juga Pak mahasiswa kita waktu pas lagi sidang, mungkin karena panik gitu Pak, karena tegang gitu. Dia pas ditanya data primer apa? Data primer itu Pak sandang pangan papan. Banyak kejadian lucu juga kadang waktu pas sidang itu kan. Makan minum loh. Makan minum. Nanti data sekunder ya, ada mobil mungkin Pak ya, ada motor dan seterusnya. Nah, ini perlu diingatkan kembali karena memang kelihatannya sepele Pak, tapi ini kan fundamental ya. Yes. Jadi fokusnya kalau di dalam Labcom ini kan berarti fokusnya teknis ya Pak ya. Yeah. Fokus teknis, lebih kalah fokus teknis, operasional. Namun jangan sampai karena saking teknisnya, saking operasionalnya, cuman klik tanpa mengetahui makna. Ya, konsepnya kabur itu ya. Ya kabur. Nah, ini konsep-konsep yang perlu perlu dipahami, yaitu tadi ada applied research di sini tentang applied research khususnya eksplanasi. Terus fokus di kuantitatif ya Pak Ahmad ya berarti ya di sini ya. Kita fokus di kuantitatif. Ini kan khususnya kuantitatif asosiatif, artinya di sini ada analisis deskriptif, menggambarkan secara deskriptif, dan juga analisis verifikatif, artinya memverifikasi. Urusan masalah Pak ya, berarti ya ada deskriptif. Iya betul. Jadi sebelum mengolah data, untuk lebih mudahnya sih, sebelum mengisi bab 4 ya Pak ya. Bab 4 itu kan mengisi bab 4 gampangnya gitu Pak, betul. Nah, itu kan isinya olah data ya Pak ya. Olah data, kita harus tahu dulu tentang konsepnya. Nah, yang semuanya ini melibatkan statistik. Nah, oleh karena itu SPSS di sini digunakan dalam rangka tools untuk membantu perhitungan. Dan bukan hanya dengan SPSS, tapi kita juga kolaborasikan juga dengan Excel Pak ya. Jadi tentang skala Pak, dengan skala. Kan ada 4 ya Pak ya, di sini ada nominal, ada ordinal, ada interval. Nominal, ordinal, interval, dan data skala rasio Pak. Gitu ya. Untuk nominal nanti Pak Ahmad mungkin akan menjelaskan lebih detail di masalah karakteristik responden Pak ya. Iya, jadi mungkin kita sekilas dulu misalnya biar nggak itu tadi, betul Pak, itu sering banget kejadian di mahasiswa pemahamannya bahwa data nominal itu larinya ke currency Pak, ke misalnya rupiah atau dolar itu, jadi nominalnya berapa rupiah itu. Ini beda nih, jadi skala data sama kita penyebutan sehari-hari gitu. Nah, yang dimaksud data nominal di sini itu sebenarnya data yang hanya mewakili satu bentuk gitu. Misalnya kayak tadi Pak Imam benar cerita masalah karakteristik responden misalnya gitu. Kalau laki-laki kita kasih nominal laki-laki, misalnya bisa juga kita wakili dengan satu huruf atau satu angka. Misalnya laki-laki kita ganti dengan 1, perempuan kita ganti dengan 2, misalnya gitu. Atau laki-laki kita ganti dengan A, perempuan kita ganti dengan B gitu. Jadi tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita apa, itu nominal itu benar-benar cuma pembeda gitu, pembeda antara satu karakteristik dengan karakteristik lainnya. Itu tadi misalnya berdasarkan jenis kelamin misalnya, itu nanti kan di karakteristik responden pas kita uji di bab 4 awal itu kan ada karakteristik responden penelitian misalnya gitu, itu kan kepake tuh. Jadi misalnya ngebedain laki-laki perempuan, ngebedain berdasarkan rentang usia misalnya 18 sampai 25, 26 sampai 34 gitu. Nah,
rentang-rentang nominal itu kita cuma bicara itu, cuma buat pembeda gampangnya gitu lah. Nanti akan saya kasih tutorialnya lebih lanjut Pak, terutama di tutorial masalah bikin karakteristik responden, tabulasinya seperti apa, terus cara penghitungannya biar nanti gampang bikin tabelnya, bikin apa namanya, bagian diagramnya, misalnya diagram kita bikin pakai diagram lingkaran buat proporsionalitas jumlah dan lain-lain. Itu nanti mungkin habis ini kita kasih tutorial lengkapnya Pak, gimana gitu Pak. Itu yang nominal. Terus nanti yang ordinal kan itu gampangnya kan yang kita pakai di persepsi untuk jadi skala pembeda, kan kita sepakatin di Matlit bahwa kita pakai skala pembedanya pakai skala Likert dan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Betul Pak. Iya. Ada peringkat gitu ya. Kalau tadi kan nggak ada peringkat. Kalau tadi nggak ada peringkat Pak. Betul. Jadi skalanya lebih tinggi dari nominal tadi yang cuma jadi pembeda. Kalau ini ada pemeringkatan gitu. Jadi pemeringkatan 1 misalnya level yang sangat tidak setuju, 2 misalnya tidak setuju, misalnya 3 cukup setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju, kan gitu Pak. Itu yang ordinal kayak gitu Pak. Ya. Yang interval nanti kita bicara masalah skala matematis kan ya Pak. Nanti itu diterangkan sama Pak Imam, cuma saya nge-recap dikit aja. Cara interval itu kita bicara masalah cara penghitungan matematis. Jadi kan gampangnya data ordinal sama data nominal itu nggak bisa kita hitung pakai skala matematis gitu. Itu skalanya non parametris matematis kan gitu. Nah, untuk menghitung itu di pengolahan data kita harus merubah datanya jadi skala yang matematis. Misalnya kalau kayak interval tadi, kayak misalnya data ordinal tadi harus kita rubah dulu ke skala interval misalnya kayak gitu. Tuh mungkin nanti ada tutorial kita yang selanjutnya gitu. Begitupun yang data sekunder, biasanya kan data sekunder kita pakai rasio-rasio analisis laporan keuangan, misalnya kita hitung rasio-rasio keuangannya gitu. Nah, itu udah jadi perbandingan. Ada pembilang, ada penyebut, ada hasil. Nah, itu skala rasio kayak gitu, Pak. Kalau skala rasio itu udah dalam matematis kan, jadi udah langsung bisa kita hitung, Pak. Perbandingan, Pak ya. Oke. Ini banyak sekali yang lupa. Ini nanti secara garis besar supaya tidak bingung ya Pak ya. Mungkin nanti menjadi 2 aja Pak Ahmad. Saya siap. Yang data primernya atau tadi disebut yang pakai kuesioner lah, penelitian yang pakai kuesioner sama saya. Nanti kalau penelitian yang data sekunder atau data yang diperoleh dari perusahaan, dari organisasi gitu ya, yang lain, artinya sudah diolah gitu ya. Nanti oleh Pak Ahmad misalkan. Nah, ini kan biasanya tentang keuangan gitu ya Pak ya. Terusnya. Dia akan kita bagi 2 aja Pak supaya lebih. Betul. Ya membahas tentang yang data primer, dalam hari ini penelitian persepsi. Primer. Nah, Pak Ahmad penelitian untuk data sekunder. Siap. Lebih enak Pak nanti mahasiswa bingung ya. Dan ini juga untuk tutorial selanjutnya Pak ya. Jadi bukan hanya di episode 5 tapi di episode 6 dan selanjutnya pasti akan kita split langsung Pak ya. Ini starting point-nya berarti di sini ya. Startingnya di sini Pak, betul. Perlu attention lah dari mahasiswa di sini. Mohon perhatian di sini nanti ada 2 jalur ini. Jalur data primer atau data persepsi atau data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Nanti akan saya handle yang data sekunder oleh Pak Ahmad gitu. Namun sebelum itu semua di sini juga perlu kadang-kadang berkaitan dengan skala tadi ya. Ini saya ingat ini Pak, di SPSS ya. Artinya secara teori itu kan ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau untuk mudahnya ada nominal, pembeda, ordinal itu ada pemeringkatan, sementara interval dan rasio ini dikelompokkan dalam kategori numerik. Iya. Saya sering lupa soalnya di dalam SPSS. Betul. Sering suka kelewat kita juga kadang Pak. Mahasiswa bingung Pak, itu nggak ada Pak skala numerik Pak, di situ adanya scale. Nah, skala numerik itu diwakili oleh scale, SCALE, scale ya. Scale. Di situ kalau scale itu berarti numerik. Jadi untuk yang praktikum dengan Pak Ahmad nanti untuk data sekunder itu tipenya adalah scale ya Pak Ahmad ya.
Skill, betul, Pak. Betul, betul. Skill langsung di skill. Ya, kalau yang dengan saya tipenya berarti ordinal. Satu, itu untuk Ya. deskripsi. Nanti ditransformasi, seperti yang Pak Ahmad bilang tadi, untuk melakukan regresi, itu nanti ada persyaratan. Minimal skalanya dalam bentuk interval, dalam skala interval. Sedangkan di persepsi itu kan data yang kita peroleh ordinal, Pak ya. Nah, Ordinal, betul. masih Pak Ahmad ya. Ini sering kita sebut dengan MSI, metode successive interval. Ada softwarenya. Ada yang SUCC 97, ada yang STAT 97 ya Pak Ahmad. Ya. Nggak usah khawatir, itu sudah ada embedded dari Excel kalau nggak salah Pak Ahmad ya. Nah, itu fasilitas, intinya MS itu fasilitas untuk mengubah data ordinal menjadi data interval. Kok ordinal sih Pak? Iya, persepsi itu kan ordinal, ada peringkat tadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kenapa diintervalkan? Karena nanti akan diolah, akan ada regresi di sini, analisis kan ya, ada regresi dan lain-lain. Mensyaratkan, karena ada syaratnya Pak ya, untuk bisa di secara matematis ya harus numerik dong, gitu kan? Numerik ya ini adalah interval. Nah ini kita akan mentransformasikan dengan MSI, jadi nggak usah pusing-pusing ya. Nanti kita pandu di episode berikutnya, episode 6 kalau nggak salah. Iya, di episode 6 Pak, di episode selanjutnya itu nanti kita kasih tahu gimana cara aktivasinya metode successive interval yang pakai STAT 97 maupun SUCC 97, termasuk link downloadnya di mana gitu, misalnya itu udah kita siapkan sebenarnya, nanti mungkin di episode 6 kita bahas ya Pak. Tentang uji instrumen juga harus tahu ini. Nah ini banyak yang belum tahu juga Pak Ahmad. Apa sih instrumen? Apakah itu seruling, gitar gitu kan? Nah, instrumen musik, Pak. Instrumen di sini adalah satu alat. Tentunya alat di dalam penelitian ini ya alat untuk mengukur. Betul. Alat ukur penelitian ini adalah kuesioner ya di sini. Jadi data persepsi kuesioner. Makanya kita perlu instrumen penelitian. Apa itu? Bentuknya adalah kuesioner. Jadi kuesioner itu yang disebut dengan instrumen. Nah, kuesioner ini belum tentu benar adanya. Ya, tentunya harus diuji. Sudah benar belum? Kalau di dalam dunia eksak itu kan udah jelas ya. Fisika teknik, sains lah ya, sains teknis itu udah jelas. Untuk mengukur suhu ya pakai termometer. Untuk mengukur kecepatan speedometer, untuk mengukur tinggi pakai meteran dan lain-lain. Sudah jelas alat ukurnya. Dan itu sudah dikalibrasi. Artinya sebelum melakukan pengukuran misalkan timbangannya dikalibrasi dulu. Nah, pas kalibrasi itu sebenarnya kita melakukan uji reliabilitas. Iya, betul. Jadi reliable jangan sampai saya ditimbang di alat ukur sini gitu ya. Misalkan saya beratnya berapa? 75. Nanti begitu dengan alat timbang yang sama di Alaska misalkan 70, Mas di Indonesia 75. Pas nanti misalkan ke mana, luar negeri ke Singapura jadi 85. Nah, ini alat ukur ini berarti kalau dalam bahasa gaulnya mencela-mencela, ini enggak ini enggak ada gitu. Nah, ini reliable ya. Ini reliable. Nah, jadi pengertian uji instrumen itu adalah untuk menguji apakah instrumen dalam hal ini kuesionernya sudah betul tidak, sudah layaknya. Nah, ada dua hal, ada valid, ada reliable. Mungkin kalau kita balikin lagi ke format penelitian kita itu kan, mungkin saya nambahin aja sedikit tadi dari analogi-analogi yang disampaikan Pak Imam, sebenarnya udah pas banget dan mungkin itu lebih gampang diterima sama anak-anak kita. Cuman saya mau nambahin dikit, mungkin misalnya gini, kalau misalnya kita lagi menghitung masalah motivasi gitu, ya berarti alat ukurnya alat ukur tentang motivasi, bukan alat ukur tentang misalnya
kompetensi gitu atau alat ukurnya justru alat ukur tentang komunikasi misalnya kayak gitu. Nah, itu kan jadi nggak tepat tuh alat ukurnya. Jadi kalau pakai kita ngukur motivasi ya pakai alat ukur motivasi atau instrumen-instrumen penelitiannya memang benar-benar tentang motivasi misalnya kayak gitu. Begitupun misalnya tentang komitmen, tentang kompetensi dan lain-lainnya, alat ukurnya benar gitu. Nah, terus kalau masalah reliable itu kan artinya persepsi antar masing-masing individu pada saat menerima kuesioner gitu. Itu kalau reliable artinya tiap individu, tiap responden kita itu punya pemahaman yang sama atas instrumen itu gitu. Jangan misalnya yang si A nganggap itu beda sama si B. Begitupun yang si C nangkepnya beda juga sama si A misalnya kayak gini. Nah, itu reliable-nya itu adalah persamaan persepsi gitu atau kesepemahaman lah antar masing-masing responden lah, gampangnya kayak gitu Pak, kalau saya nangkepnya gitu kan gampangnya. Terima kasih Pak. Ini sudah spesifik pas, saya pikir ini udah sangat jelas yang dijelaskan. Pas sekali ini. Secara konsepnya sekilas seperti itu ya Pak Ahmad ya. Iya, betul Pak. Sedikit ini Pak Ahmad, mumpung ingat. Jadi kita akan menggunakan di praktikum ini referensinya Bapak Sugiono gitu ya. Jadi yang sudah dijadikan referensi di kita di Indonesia ini banyaknya Pak Sugiono ya. Jadi dalam hal ini kita menggunakan Sugiono. Validitas kita sepakati lebih besar dari 0,3 Pak ya nilainya Pak ya. Iya, validitas 0,3. Ya. Kalau untuk yang reliabilitas lebih besar dari 0,7 Pak ya. 0,7 betul. Nanti teknisnya kita bahas sambil tutorial jalan aja kayaknya Pak kan ya. Iya Pak, saya kira pengantar untuk episode 5 ini konseptualnya ya Pak ya. Saya kira cukup Pak ya. Ini makan udah panjang kayaknya. Yang ini Pak, barangkali ada yang mau ditambahkan, barangkali ada yang lupa Pak Ahmad. Cukup Pak, kalau menurut saya mungkin nanti kalau ada yang kelewat kita sambil pas tutorialnya jalan aja Pak. Jadi kalau tadi sih secara garis besar udah aman. Kalau menurut saya mungkin habis ini langsung kita lanjut dengan tadi misalnya kita bicara masalah tipe data berdasarkan skalanya kan yang pasti itu berdasarkan skala. Kita mulai dulu dengan data nominal Pak ya. Pengolahan data nominal seperti apa yang di masalah bab 4 itu masalah deskripsi atau gambaran karakteristik responden penelitian. Baik, jadi ini ya intinya sih di dalam buku yang berjudul PET Analysis ya. Analisis lah ya. SPSS dan Excel itu fokus di skala ordinal dan interval itu karena persepsi ya di sini. Iya. Untuk skala nominal tidak dituliskan di dalam buku ini. Akan diterangkan lebih rinci, lebih spesifik dengan contoh-contohnya oleh Pak Ahmad nanti skala nominal, khususnya pembahasan tentang karakteristik responden ini, penerapannya. Rasionya juga nanti akan dijelaskan oleh Pak Ahmad itu untuk. Oh iya, siap. Iya. Saya kira itu aja Pak Ahmad. Siap. Saya. Oke, jadi kita mulai langsung lanjut aja Pak ya ke tutorial yang pertama masalah pengolahan data nominal. Kalian bisa saksikan tutorialnya sebagai berikut. Sesuai dengan pembahasan yang sudah kita jelaskan singkat tadi, bahwa kita akan bicara yang pertama ini masalah data berdasarkan skalanya. Secara garis besar, skala data itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah data nominal, kemudian data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, khusus pada tutorial ini, saya akan coba menjelaskan tentang pengolahan data nominal. Data nominal tidak memiliki pemeringkatan. Fungsinya hanya untuk membedakan antara karakteristik satu dan yang lainnya. Itu misalnya kita gunakan pada saat pembuatan kuesioner. Nah, ini saya punya contoh kuesioner. Misalnya di kuesioner awal itu biasanya ada pengisian karakteristik responden berdasarkan, misalnya ini saya ambil contoh ya, misalnya jenis kelamin, lalu usia, rentang usia, yang ketiga berdasarkan pendidikannya, pendidikan terakhirnya, dan lama bekerja.
Ini nanti bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan di penulisan skripsi kalian masing-masing. Nah, ini misalnya saya ambil contoh yang jenis kelamin itu ada pria dan ada wanita. Di sini pria saya kasih nomor 1, sedangkan wanita saya kasih nomor 2. Nah, ini maksudnya data skala nominal itu hanya untuk membedakan ini. 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Nah, gimana cara mengolahnya? Yang pertama kita bikin dulu istilahnya tabulasinya dulu di Excel. Nah, ini saya punya contoh pengolahan data yang sudah jadi di Excel. Jadi nanti pengolahan datanya adalah kita definisikan masing-masing, misalnya pria jumlahnya ada 26. Ini contohnya yang ada 48 responden ya. Jadi misalnya pria ada 26, wanita ada 22, jumlahnya ada 48. Nanti ini yang kita buat untuk pengolahan data nominal itu kurang lebih seperti ini. Sampai ke penyusunan chartnya. Di sini saya bikinnya pie chart, bentuknya pie chart atau lingkaran gitu ya, diagram lingkaran gitu. Nah, gimana cara membuatnya? Yang pertama misalnya kita bikin dulu aja, misalnya di sini contohnya saya bikin sheet baru gitu. Misalnya di sini ada responden, lalu yang kedua misalnya kita ambil contoh berdasarkan ini masing-masing ya, jenis kelamin. Lalu selanjutnya tadi ada usia, pendidikan dulu ya, pendidikan dan lama bekerja. Oke, jadi kurang lebih contohnya ada begini. Ini fontnya bisa disesuaikan, nggak masalah, gampang aja. Usia, pendidikan, ini saya menyesuaikannya dulu ya. Oke, nah misalnya kita punya respondennya ada sampai 48, tadi kita tarik aja jumlahnya sampai 48. Oke, 48 kita center misalnya gitu. Jenis kelaminnya yang diisi di sini. Jadi mengisi tabulasi data nominal ini berdasarkan isi dari kuesioner ya. Misalnya di sini jenis kelaminnya pria, berarti 1. Nah, kita isi di sananya 1. Usianya misalnya rentang 21 sampai 30, kita isi 2. Terus pendidikannya misalnya dia di strata 1, kita isi 3 gitu. Terus lama bekerjanya misalnya 6 sampai 10 tahun, kita isi 3. Ini tergantung responden kalian nanti ngisinya gimana ya gitu. Nah, misalnya ini kita contohin dulu, misalnya dia jenis kelaminnya pria berarti 1, rentang usianya tadi masuk di 2 misalnya gitu. Pendidikannya ada di 3 S1 dan lama bekerjanya di 2, di 5 sampai 10 tahun. Ini buat contoh aja ya gitu. Nah, ini biar cepet untuk pengolahannya saya copy aja data yang dari sini. Oke, ini saya copy aja gitu. Nah, terus kita bikin tabelnya dulu biar rapih misalnya. Oke, ini di bold misalnya gitu. Terus fontnya kita sesuaikan dulu biar nggak terlalu besar, misalnya pakai Arial dan ukurannya 8. Oke, ini saya gedein ya. Nah, misalnya gini ya. Oke, nah ini contohnya, contoh tabulasinya begini gitu. Nah, nanti kalian isi sesuai dengan apa yang responden kalian isi, responden penelitian kalian isi gitu. Nah, terus yang kedua kita bikin lagi tabel di sini untuk mengkalkulasi totalnya, yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa, yang atau pria wanita ya, terus yang usia dalam berdasarkan kategori rentangnya dan lain-lain gitu. Sip. Nah, kita bikin dulu di sini misalnya urutnya nomor, terus misalnya jenis kelamin dulu, lalu jumlahnya ya. Nah, gitu. Oke. Karena dia cuma 2 tadi, tahu jumlahnya cuma 2. Saya di sini 1 untuk pria dan 2-nya untuk wanita. Nah, gitu. Terus nanti kita isi juga di sini jumlah totalnya ya. Jadi buat ngecek apakah penghitungannya udah benar atau belum gitu. Nah, ini kita merge dulu. Ini jumlah total. Oke, gitu. Nah, ini kita bikin tabelnya lagi biar rapi misalnya gitu. Kita tengahin. Oke, gitu. Nah, ini tabelnya kita bikin per masing-masing ini ya, masing-masing karakter. Jadi misalnya ada yang buat jenis kelamin, ada yang buat usia, buat pendidikan, dan buat lama bekerja gitu.
Ini kita copy aja biar cepat, misalnya di sini. Oke. Oke, kita sesuaikan ya. Yang kedua misalnya usia. Misalnya rentangnya yang pertama di bawah 20. Oke, yang kedua dia berapa tuh? 21 sampai 30. 30. Oke, ini kita unmerge dulu. Yang ketiga misalnya dia 31 sampai 40 gitu. Terus yang keempat dia 41 sampai 50. Yang kelima dia lebih dari 51. Kayak gitu ya. Kita ulang lagi, kita sesuaikan dulu. Misalnya ininya kita tengahin lagi. Oke, kita bikin satu lagi namanya jumlah total ya. Oke, gitu ya. Nah, ini kita biar cepat kita copy lagi yang sini ya. Oke, sama nih. Usia, lalu misalnya pendidikan. Ini SD, SMP, SMA, lalu diploma, lalu strata 1, strata 2, misalnya gitu, terus strata 3. Oke. Terus yang selanjutnya terakhir adalah lama bekerja. Misalnya di sini kurang dari 1 tahun, lalu ada yang 1 sampai 5 tahun, 5 tahun, lalu ada 6 sampai 10 tahun, lalu 11 sampai 15 tahun, dan di atas 15 ya, di atas 15 tahun. Nah, ini contohnya begini ya. Jadi ini udah kita create semua. Misalnya fontnya kita sesuaikan lagi, nggak apa-apa, bisa Arial lagi misalnya jadi 8 biar nggak terlalu gede. Nah, ini saya gedein lagi ya. Oke, gitu. Nah, untuk menghitung jumlah pria ini biasanya mungkin yang tradisional gitu, yang cara old school gitu, kalian biasanya mungkin ngitungnya secara manual ya. Bisa dibikin terus 1 nanti 5 di miring gitu terus dihitung. Nah, itu nggak up to date banget lah gitu. Itu nggak keren banget buat sekarang gitu. Nah, cara yang paling gampang kalau kita udah bikin tabulasinya gitu pakai rumus Excel aja yang namanya count if. Jadi cukup nulis di sini sama dengan count if. Nah, ini ada count if, klik gitu kan. Terus dia yang pertama ditulisnya adalah range, kriteria. Jadi range-nya kita blok dulu di sini. Nah, blok dulu jenis kelamin. Oke, sampai sini ya. Jadi B2 sampai B49, kriterianya yang laki-laki itu 1. Jadi kita dalam tanda kutip kita tulis 1. Gitu. Jangan lupa pakai tanda kutip ya, karena kalau nggak pakai tanda kutip dia Excel-nya tidak ngebaca karakter gitu. Nah, terus biar nanti bisa kita tarik langsung B2 sampai B49-nya kita blok dulu, lalu kita kasih F4. Nah, biar dia dikunci. Kolomnya itu kita kunci gitu. Lalu enter. Nah, itu udah langsung ketahuan bahwa jumlah prianya atau jumlah laki-lakinya ada 22. Sedangkan kalau jumlah wanita gimana caranya bisa biar gampang nggak usah nulis lagi. Ini kita tarik aja ke bawah. Gitu. Nah, di wanita kita balik ke formulanya sini, formula bar, ganti yang 1 tadi jadi 2. Gitu. 26. Nah, udah ketahuan bahwa yang wanita jumlahnya ada 26. Nah, untuk ngecek jumlahnya benar apa enggak, ini kan harusnya ada 48 ya gitu. Nah, ini tinggal dijumlahin aja. Pakai autosum misalnya, autosum I3 sampai I4, kita enter 48. Artinya dia jumlahnya sudah benar gitu. Nah, itu gampang ya. Terus yang kedua misalnya kita contohin yang usia misalnya gitu. Nah, untuk yang usia sama tadi pakai count if juga. Count if, rentangnya kita blok yang usia.
Oke. Lalu koma 1 ya. Koma 1. Jadi yang di bawah 20 tuh 1. Oke, kita kunci dulu di sini. Ini kita F4 lagi. Oke, nah 7. Kita tarik. Oke, nah ini kita rubah di sini di formula barnya, kita ganti yang 1 jadi 2 gitu. Nah yang ini yang ketiga kita ganti lagi, ininya jadi 3. Oke, nah selanjutnya ini kita ganti jadi 4 di formula bar ya. Yang kalian perhatikan di sini di formula barnya. Terus yang kelima ini kita ganti jadi 5. Oke, nah untuk cek jumlahnya benar apa enggak tinggal auto sum. Sum 7 sampai I14 sampai I18 kita enter. Nah, jumlahnya 48. Artinya udah benar. Gitu. Begitu pun yang ini. Yang untuk tentang pendidikan kita pakai count if lagi. Itu tahap pertamanya gitu. Setelah bikin tabulasi, terus kita kalkulasi nilainya, pria ada berapa dan segala macam gitu sampai lama bekerja. Nah, selanjutnya kita bikin ininya, bikin diagramnya ya, bikin diagram tadi. Diagramnya diagram pie atau diagram lingkaran gitu. Nah ini gampangnya kalau udah ada nilai kumulatifnya ini kita tinggal blok aja di sini, misalnya jenis kelamin kan dia isinya pria sama wanita gitu, tinggal kita blok. Lalu kita ke menu insert di sini di atas tab insert, cari aja di recommend chart dia muncul nggak. Oke, ini ada pie chart ya, kita pakai pie chart yang ini. Sip, kita oke. Nah dia langsung muncul di sini. Biar enak, nggak usah terlalu gede, ini kita kecilin aja dulu, cari ukuran yang pas misalnya sini. Oke, nah ini saya geser dulu dikit. Oke, nah ini bisa disesuaikan ya modelnya, misalnya layoutnya pengen kalian ganti gitu. Nah misalnya gini, biar ketahuan jumlah persentasenya misalnya gitu, mana yang paling bagus ya. Nah misalnya kita ambil contoh aja yang ini nih. Oke, nah tinggal yang atasnya kita ganti jadi jenis kelamin. Nah ini selanjutnya tinggal chart ini tinggal di copy ke bab 4 masalah karakteristik responden. Jadi tinggal copy paste dari Excel ke template skripsi kalian yang di Word, itu tinggal di copy paste aja, gampang. Begitupun yang ini ya, yang usia kita blok dulu usianya, isi usianya aja ya, jumlah totalnya jangan masuk. Lalu ke insert, recommend chart, kita pakai yang ini misalnya. Oke, nah biar ini nggak usah gede-gede, nanti bisa di ini ulang kok, bisa digedein lagi. Oke, nah ini bisa kita sesuaikan lagi tadi di desain layoutnya mau kayak gimana. Misalnya mau ikutin yang atas berarti nah sama gini, ganti yang ininya jadi usia ya, gitu. Atau rentang usia misalnya gitu kita ganti. Nah, begitupun yang pendidikan, nah, tulis pendidikan. Oke, begitupun yang lama bekerja ya, ini kita ganti jadi lama bekerja. Oke, nah ini udah cukup ya. Jadi, nah kalau kita lihat lengkapnya, nah jadi seperti ini lagi. Jadi dia bisa kelihatan langsung dari tabulasi ini, tabulasi data nominal, kita bikin perhitungannya, perhitungan jumlahnya, jumlah masing-masing karakteristik sampai ke pembuatan chartnya. Gitu. Oke. Sampai di situ cara pengolahan data nominal. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas penjelasan mengenai skala data nominal ya, yang diimplementasikan untuk karakteristik responden. Penjelasannya udah sangat bagus, saya kira sangat bisa untuk diikuti dan diterima. Nah, selanjutnya saya akan fokus di skala ordinal. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu tentang tabulasi variabel. Dalam hal ini adalah tabulasi data primer atau data persepsi.
Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tabulasi. Nah, tabulasi yang diinginkan adalah seperti ini. Jadi outputnya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya nanti akan kita pandu step by step. Namun sebelum itu perlu Anda mengetahui apa sih makna dari tabulasi ini dan dari mana tabulasi ini bisa jadi seperti ini. Oke, kita runut kembali proses-prosesnya dari awal seperti yang telah diungkapkan di awal. Jadi pertama di sini ada yang namanya paradigma penelitian. Hal ini sudah dibahas di episode sebelumnya. Ada motivasi intrinsik berpengaruh terhadap komitmen afektif dan juga kompetensi berpengaruh terhadap komitmen afektif. Dalam contoh kali ini kita akan bahas satu variabel saja di sini, yaitu motivasi intrinsik. Sedangkan untuk variabel berikutnya atau variabel yang lainnya, kompetensi dan komitmen afektif sama, ya, caranya sama. Nah, kita ambil salah satu variabel yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini terdiri atas dimensi keberhasilan, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan menurut Hesberg dan Engkoswara dalam Komariah tahun 2012. Nah, paradigma ini kemudian di breakdown, didetailkan dalam bentuk OPVAR. Nah, seperti ini. Ada keberhasilan, ada pengakuan atau penghargaan, pekerjaan itu sendiri, dan seterusnya. Kita ambil misalkan keberhasilan. Ada keberhasilan di sini, dimensi keberhasilan, ada indikator. Kalau untuk lebih spesifik, lebih detail, di sini ada ukurannya. Nah, terus ada skala dan kuesioner. Namun kebanyakan ukuran ini tidak dipakai, jadi bisa Anda hapus. Jadi cukup variabel dan konsep, dimensi, indikator, skala, dan kuesioner. Nah, dimensi keberhasilan terdiri atas indikator, ini ada 1, 2, 3 indikator. Pencapaian tujuan, pencapaian hasil karya, dan kualitas kerja. Skalanya semua ordinal, karena ini persepsi. Sudah ditelangkan di Matlit, saya kira. Nah, di sini kuesioner menunjukkan nomor kuesioner yang akan dibuat. Artinya, indikator pencapaian tujuan di sini dituliskan, nanti di kuesionernya dituliskan kuesioner item pernyataan pertama. Demikian juga pencapaian hasil karya untuk nomor item yang kedua dan seterusnya. Jadi kuesioner ini maksudnya adalah nomor item pernyataan di kuesioner. Lanjut, setelah OPVAR kita mendapatkan kuesioner. Nah, tadi keberhasilan di sini ya, keberhasilan ada 1, 2, 3. Ya, ada 1, 2, 3. Pencapaian tujuan, pencapaian hasil karya, dan kualitas kerja. Nah, bentuk pertanyaannya seperti ini. Saya merasa memiliki motivasi dalam hal usaha untuk mencapai tujuan. Diulang lagi, saya merasa memiliki motivasi dalam hal usaha untuk mencapai hasil karya. Itu ya. Nah, supaya nggak diulang-ulang, kita tuliskan aja di sini. Saya merasa memiliki motivasi dalam hal usaha untuk 1. Mencapai tujuan, 2. Mencapai hasil karya, 3. Meningkatkan kualitas kerja. Nah, bentuk kuesioner ini nanti dibuat di sini, dibuat alternatif jawabannya. Jadi tadi item pernyataannya, kemudian alternatif jawaban. Di yang sebelumnya telah diterangkan ada ordinal di sini ya, skalanya ordinal. Nah, di sini ordinal 5, 4, 3, 2, 1 di breakdown. Ordinalnya ada berapa di sini? Oh, ada 5 tingkatan. Dari mulai sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Nah, kuesioner ini dibagikan
kepada responden. Nanti responden menjawab. Responden pertama menjawab, saya merasa memiliki motivasi dalam hal usaha untuk mencapai tujuan. Misalkan di sini setuju. Jawabannya setuju. Jadi item pernyataan pertama menjawab setuju. Misalnya, nah, nanti kita ditabulasi di sini. Nah, ditabulasi kita tulis di sini 4. Artinya responden pertama untuk pernyataan pertama pada variabel X1, nah ini jawab 4. Misalkan yang kedua, mencapai hasil karya, setuju lagi, 4 lagi di sini. 4. Pertanyaan ketiga, misalkan meningkatkan kualitas kerja, cukup setuju. Misalkan, ya di sini jawab 3. Dan seterusnya, misalkan di sini 3 dan seterusnya. Jadi baris ini itu adalah jawaban untuk responden pertama. Makna dari X11 adalah variabel pertama titik 1 artinya pernyataan pertama. X1.2 artinya variabel 1, variabel X1, pernyataan kedua dan seterusnya. Nah, variabel ini dinamis ya, dinamis. Ini di dalam contoh yang sebelumnya bahwa X1-nya adalah motivasi intrinsik. Nanti disesuaikan. Apabila ada 19, 20 atau 25 item pernyataan, ini juga ditambahkan sampai 25. Ya. Apabila 20 ya 20, 15 ya 15. Nah, dalam contoh kasus ini di buku SPSS yang berjudul PET Analysis menggunakan SPSS dan Excel, karangan saya sendiri. Ini kita contohkan bahwa X1-nya adalah produk, X2-nya harga, gitu ya. Jadi di sini ya X1-nya produk. Titik satunya pernyataan pertama terhadap produk dan seterusnya. Nanti bisa Anda lihat lebih lengkap penjelasannya di buku SPSS yang Anda miliki. Oke, itu maknanya ya. Jadi suatu rangkaian. Tabulasi ini merupakan satu rangkaian dari proses-proses sebelumnya. Nah, ini tidak sedikit yang kurang memahami akan hal ini. Yang kita contohkan adalah salah satu variabel yaitu motivasi intrinsik. Nah, untuk variabel yang berikutnya, kompetensi dan komitmen afektif, caranya sama. Nah, dalam pembahasan kali ini kita fokus pada tabulasi. Dan Anda sudah tahu tabulasi ini dibuat berdasarkan apa. Baik ya. Jadi sudah jelas saya kira untuk tabulasi di sini. Item pernyataan ada X1.1 sampai X1.15 misalkan. Nanti respondennya di sini dari 1 sampai di sini di dalam buku dicontohkan 48. Apa harus 48, Pak? Ya tidak. Silahkan Anda tuliskan berdasarkan penelitian yang Anda lakukan. Misalkan populasinya ada 80 ya tulis 80. Populasinya 53 ya 50. Misalkan populasi Anda 120 terlalu banyak. Terus Anda menggunakan sampel ya tentunya sampel yang akan digunakan sebagai responden. Nah, teknik untuk membuat tabulasi ini bisa Anda lihat di buku SPSS. Itu sudah dijelaskan step by step. Untuk lebih efektif ya, Jadi di sini di YouTube channel ini lebih menekankan pada maksud dari tabulasi ini. Sedangkan caranya secara teknis sudah dijelaskan step by step di buku sebagai modul praktikum. Nah, misalkan Anda sudah mengisi responden demi responden berurut, responden pertama diurutkan, kedua dan seterusnya. Nah, ini sudah cukup ini.
Ya, ini menggambarkan bahwa variabel X1 untuk pernyataan pertama 1 sampai titik 15 ini pernyataan ke-15. Jika ada 15 pertanyaan, nah ini sudah ada datanya. Ini nanti menggambarkan persepsi dari responden terhadap variabel. Saya kira untuk tahap pertama sudah selesai. Di sini silahkan bagi yang belum jelas dilihat di modulnya step by step untuk membuat tabel ini atau tabulasi ini. Terus bagi yang belum jelas makna dari masing-masing simbol, misalkan X1.7 atau di sini, misal saya contohkan ini ada apa ini? Ini ada 1. Apa ini 1? 1 ini artinya responden ke-6, ini kan responden ke-6 ini. Ya, baris ke-6. Responden ke-6 untuk pertanyaan ke-5 menjawab sangat tidak setuju. Jadi perpaduan Anda harus memadukan antara YouTube ini dengan buku ya. Karena ada sebagian yang diterangkan di buku namun tidak diterangkan secara detail di YouTube dan sebaliknya. Kalau tadi sudah kita isi bagaimana cara mengisi dari kuesioner ke tabulasi, pembahasan selanjutnya adalah menjumlahkan di sini. Menjumlahkan setiap item pernyataan. Ini item pernyataan pertama, kedua, dan seterusnya sampai 15. Di sini dijumlahkan. Dijumlahkan artinya ini gambaran tentang variabel. Kalau ini gambaran tentang persepsi tiap item pernyataan. Secara teknis langsung Anda klik auto sum, klik sum, enter. Akan mendapatkan nilainya 52. Bapak ini maksudnya apa ini Pak? Kok ada skat? Nah, coba ya. Ada skat. Jika tidak ada skat, saya delete di sini. Anda buat sum, jumlahkan. Nah, di sini langsung responden pun ditambahkan dari A4 sampai P4. Nah, untuk menghindari itu di sini tentunya hasilnya salah ini. Bukan 53 bukan 52 lagi karena ditambah 1. Untuk menghindari itu maka dibuatlah sekat ini P. Itu maknanya. Tinggal ditarik bawah sejumlah responden yang ada. Kurang rapi tinggal klik kanan, format cell. Di sini ada garis tengah, diklik, tebal, kemudian dihilangkan. Ini akan hilang. Jadi rapih seperti ini ya. Nah, demikian juga misal di sini sekatnya nggak ada, delete. Nah, apa yang terjadi? Nah, muncul seperti ini. Mungkin Anda sering menemui hal seperti ini ya. Nah, ini di sini nanti ada pesan-pesan macam-macam. Untuk menghindari ini, maka kita gunakan tadi penyekatan. Kemudian kita rapihkan. Nah, biar slim. Jadi nggak kelihatan. Lebih rapi ya. Nah, itu untuk X1 total. Ini gambaran tentang variabel X1. Nah, kalau jumlah di sini itu lebih menggambarkan tentang item per item. Jadi setiap item pernyataan jumlahnya berapa sih? Rata-ratanya berapa sih? Gitu. Terus kriterianya apa sih? Baik, cukup baik, sangat baik, atau tidak baik, dan seterusnya. Nah, langsung saja secara teknis sama dengan di sini. Otomatis saja langsung sum. Dari C4 sampai C5, 1 ditambahkan. Ya. Enter. Atau untuk memperbesar supaya kelihatan, saya perbesar selnya supaya kelihatan.
Sini sum. Nah, sum C4 sampai C51. Udah di enter. Bisa manual, bisa otomatis ya. Silahkan. Enter. Isinya 176. Seperti biasa, tarik. Nah, inilah jumlah untuk masing-masing item pernyataan. Rata-ratanya ya average, berarti diklik terus ke auto sum, pilih average. Average-nya cuma di sini sampai 176, ini sampai 52, padahal jumlah ini kan nggak perlu. Ya ganti di sini. Soalnya kan dari C4 sampai C51. C51, enter. Oke, kan rata-rata 3,6. Seperti biasa, Anda tarik. Nah, itu. Jadi ini adalah rata-rata per item. Kalau ini jumlah per item. Nah, kalau jumlah keseluruhan ya tinggal dijumlahkan di sini. Misalkan di sini Anda tuliskan sama dengan sum kurung buka dari mana ini ya? Dari C berapa ini? C52 sampai dengan Q52. C52 sampai dengan titik 2 Q52 kurung tutup, enter. Nah, ini jumlah totalnya. Rata-rata ya, saya pengen tuliskan secara manual juga Pak, boleh, sama dengan average ya. Di sini ada average. Nah, average-nya apa? Rata-ratanya dari C53 sampai Q53. C53 sampai dengan Q53 kurung tutup, enter. Nah, terus sudah itu Anda isi kriteria 3,67 itu berarti termasuk dalam kategori cukup baik. Nah, sini ya, cukup baik atau kita singkat CB. Baik, ini termasuk kategori baik ini. Baik. 3,3 juga baik. Dari mana ini? Nah, Anda bisa lihat di halaman 83 dan 84 tentang kriteria gitu ya. Kriteria penafsiran. Di situ ada, silahkan Anda lihat di buku yang berjudul Path Analysis menggunakan SPSS dan X. Ini hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, pembahasan tentang kriteria kalau secara otomatis ya menggunakan fungsi if gitu ya. Jadi fungsi if di sini tidak diterangkan tentang fungsi if di tutorial kali ini. Itu pembahasan yang berbeda nanti. Demikian juga tentang validitas tidak dibahas di sesi ini, nanti dibahas di uji instrumen. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ke tutorial berikutnya. Kita akan membahas dulu sekilas tentang IBM SPSS. Klik IBM SPSS untuk mengaktifkan di sini. Klik 2 kali. Ini ada beberapa versi. Anda bebas ya, bisa versi di bawah 20, bisa 19, bisa 20, bisa 22, 23 atau 25. Silahkan karena kita tidak akan menggunakan fungsi-fungsi yang sifatnya rumit ya. Ini fungsi-fungsi dasar yang berkaitan dengan statistik yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi Anda. Muncul seperti ini. Anda bisa klik cancel, bisa juga di sini di new dataset ya. Klik new dataset, klik OK. Nanti ada dataset baru di sini. Klik. Nah, ada untitled 2, dataset 1, dataset yang pertama. Di dalam SPSS ini fasilitas untuk input ini, untuk input. Ada juga nanti hasilnya, outputnya ini. Itu ya. Dataset ini adalah fasilitas untuk input data.
Nah, input datanya bisa langsung di SPSS, langsung diketikkan di SPSS, misalkan di sini ketik 2, misalkan ini ketik 3, bisa seperti itu, atau lewat Excel. Nah, sebelum membahas itu, kita sedikit berkenalan dengan SPSS ini. Kita kenalan dulu ya. Nah, ini tampilan datasetnya seperti ini fasilitas untuk menginput. Nah, ada juga untuk output. Di sini hasilnya. Biasanya hasil perhitungan nanti ada di sini. Hasil-hasil analisis ada di sini. Kemudian hasil ini nanti kita copy paste kan ke Excel. Ini juga sama. Data dari Excel kita copy paste kan ke SPSS. Jadi sebaliknya ya, dari Excel masuk ke SPSS. Nah, kalau dari sini hasil dari SPSS kita copy paste ke Excel. Itu gambaran besarnya seperti itu. Di sini ada tab page 2, ini ada dua tab page, yaitu tab page data view dan variable view. Kalau data view itu datanya. Kalau variable view berarti definisinya. Definisi variabel itu seperti apa sih? Nah, itu ya. Nah, definisinya seperti apa? Nah, ini akan berkaitan dengan Excel, kalau kita isikan di sini langsung akan repot. Jadi sudah kita ada di data kita ada di Excel, masukkan aja ke sini. Caranya gimana? Pastikan kita ke data view, klik data view. Data yang akan kita masukkan adalah data tadi tabulasi tadi ya, di contoh ini tabulasi. Namun sebelum kita masukkan, kita save dulu nih filenya, namanya data skripsi. Nah, di sini semua data mulai dari tabulasi sampai dengan hasil analisis nanti dari SPSS akan dimasukkan ke sini dalam bentuk apa? Dalam bentuk tab page ini. Tab page X1. Nanti di sini dibuat sheet 2. Di sini klik rename jadi X2. Itu ya. Terus saja lagi plus lagi di sini. Saya perbesar aja. Nah, ini besar biar lebih jelas. Plus nanti sheet 3 tambah rename jadi Y, misalkan variabel Y. Ya, variabel jadi variabel Y ya. Oke, variabel Y dan seterusnya. Variabel X1, X2 dan Y caranya sama. Silahkan Anda buat dan Anda isi. Nah, untuk yang berkaitan dengan uji validitas tadi, kaitan dengan SPSS, yang ini, SPSS ini SPSS, kita akan masukkan satu contoh variabel X1. Ya tergantung X1-nya di skripsi Anda. Bisa pemasaran, bisa SDM, bisa manajemen operasional atau keuangan atau akuntansi ya. Bergantung dari judul skripsi Anda. Jadi supaya lebih general kita sebut X1 saja. Oke ya. Nah, di dalam buku PET analisis menggunakan SPSS dan Excel, di situ diterangkan studi kasus mengenai pemasaran, di mana X1-nya adalah produk, X2-nya harga. Kita merujuk ke sana supaya link and match-nya jelas di sini. Oke, kita mulai dari pengenalan SPSS dan integrasinya dengan Excel. Nah, untuk membuat data tadi, untuk lebih tepatnya mengisi data di SPSS melalui Excel, kita tinggal blok saja. Jadi kita blok datanya saja ya, ingat datanya saja. Kita blok, Ctrl C atau klik kanan copy juga sama. Kita masuk ke sini SPSS-nya tadi di dataset ya, di data view. Ini ada klik kanan. Jadi aktifkan di sel 1 di sini, klik kanan, paste. Data yang ada di Excel tadi di data skripsi sheet X1 masuk semua di SPSS. Tapi belum didefinisikan dengan baik. Cara mendefinisikannya ada di variable view. Klik variable view. Apa sih
ini ada var 3, var 4, atau di sini hasilnya var 1 dan sampai selesai ya. Nah, ini kita ketikkan di sini bisa secara manual x1.1 sampai x1.15. Terlalu lama. Kita gunakan fasilitas di Excel. Caranya sebagai berikut. Nah, di sini di Excel Anda buat misalkan di sebelah kanan lah ya, bagian yang kosong misalkan di mana ya? Di T aja. Di T di sini tuliskan di sini tuliskan x1.1. Ini untuk mempercepat ya. 1.1 ke bawah, tarik sampai kita kan sampai 15 ya. Nah, kalau 15, kalau 20 ya 20, silahkan bergantung itemnya. Ini sampai 15. Nah, tinggal tarik, udah seperti itu. Udah, Ctrl C. Kita dari sini copy atau Ctrl C, copy, masuk ke di SPSS. Nah, ini integrasinya seperti ini ya. Diklik di sini, klik kanan, paste. Langsung. Ini type-nya numerik. Sini kita lihat di data view-nya sekarang. Nah, udah x1.1, x1.2 dan seterusnya. Cuman ini masih lebar, Pak. Wah, masih lebar ini, tampilannya masih lebar. Nih, tampilannya masih lebar. Saya perkecil, jadi kolomnya diperkecil. Dengan apa? Tadi dengan variable view. Klik variable view. Width-nya atau lebarnya dengan kolomnya kita ubah. Nah, misalkan 4 lah ya. Klik, ketikkan 4 gitu ya. Tanda panah ke bawah 4, tanda panah ke bawah 4. Nah, tinggal seperti ini aja. 4. Nah, terus di sini kolom coba ke 4. Nah, 4. Coba dilihat di data view. Sudah lumayan rapi. Lebih slim ya. Lebih simpel di sini. Cuman di sini 4,00, 3,00. Saya kepingin 4, 3, 2, 1, 5 gitu. Bagaimana caranya? Lagi di variable view kita definisikan tadi. Ini kan tentang variabel ya, definisi variabel. Desimalnya kita nolkan. 0. Terus ke bawah lagi 0, dan seterusnya. 0, ketikkan tanda panah, ketikkan 0. Nah, sini desimalnya 0. Kita lihat data view lagi. Sudah betul. Nah, tampilannya pengen di tengah, Pak. Ya udah ke center, klik di sini. Center, mana center? Kalau ini ada right ya di sini ya. Ada right. Center, ketikkan C, klik C. Tanda panah ke bawah, C, enter, tanda panah ke bawah, C, enter, dan seterusnya. Ya. Coba kita lihat di data view. Nah, sudah rapi. X1.1, di sini ada 4, di sini juga ada 3, ada 2, dan seterusnya. Tanpa angka desimal di belakang koma. Nah, ini tampilan di data view. Variable view-nya ini. Final di sini ada measure di sini. Measure. Saya terangkan sedikit tentang measure. Jadi ada tipe data secara teoritis. Ada tipe data itu ada nominal untuk pembeda ya. Udah disebutkan di pembahasan sebelumnya di intro tentang tipe data di situ ya. Kemudian ordinal. Ordinal itu sudah ada tingkatan data. Itu data persepsi ya. Itu data ordinal. Yang ketiga ada interval. Berikutnya adalah tipe rasio. Nah, tipe yang ketiga dan keempat yaitu tipe interval dan tipe rasio di dalam SPSS disatukan namanya tipe scale. Nah, itu namanya tipe numerik number ya. Kalau yang pertama itu nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga dan keempat
interval dan rasio. Nah, interval dan rasio ini diwakili oleh scale. Jadi karena ini masih berjenis ordinal tadi, sangat setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, maka ordinal. Persepsi ya, 5, 4, 3, 2, 1. Masih ordinal. Nah, ini diisikan dengan ordinal. Ketikkan O atau pakai mouse bisa, O, enter, bawah, garis O, enter, bawah, O, enter, dan seterusnya. Nah, ini untuk measure ya, measure atau tipe datanya apa. Kira cukup, coba kita lihat di data view-nya. Nih. Kita sudah membahas tentang bagaimana cara menginput data di SPSS melalui Excel dan mendefinisikan variabel melalui sini ya, melalui SPSS ya di sini, melalui variabel data view. Nah, untuk tutorial berikutnya kita akan secara teknis membahas bagaimana cara melakukan uji instrumen. Dalam hal ini uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk keperluan skripsi, dalam konteks skripsi atau tugas akhir, biasanya pengolahan data ini, data sekali diambil, nah data itu yang akan diolah, pengolahan data nanti secara verifikatif maupun secara deskriptif, data ini yang akan digunakan untuk pengujian instrumen, apakah instrumen ini benar atau belum, apakah instrumen ini sudah valid atau belum, atau apakah instrumen ini sudah reliable atau belum. Jika tidak valid untuk item tertentu, misalkan ada 20 item pernyataan, ada item kelima tidak valid, dibuang. Item ke-19 tidak valid, berarti item atau pernyataan itu dibuang. Jadi yang 20 pertanyaan itu menjadi 18 pernyataan. Ya. Baik, kita langsung secara teknis ya. Langkah-langkahnya untuk melakukan uji instrumen di SPSS ini gitu ya, secara bersamaan. Nah, caranya kalau Anda punya buku, coba lihat, bisa Anda lihat di halaman 90 dan seterusnya, di situ ada. Mulai klik analyze di situ. Jadi pastikan di menu analyze, kemudian pilih scale, pilih reliability analysis. Sengaja saya pelan-pelan supaya bisa diikuti. Diklik sini. Nah, pada bagian kiri sudah terlihat ada X1.1 sampai dengan X1.15. Nah, ini item-item pernyataan yang ada. Semua item ini kita akan pindahkan ke kanan. Ya, bisa satu-satu atau sekaligus. Nah, untuk sekaligus kita pakai Ctrl A ya. Tekan Ctrl A. Nah, ini akan keblok semuanya. Kemudian pindahkan ke kanan. Nah, itemnya seperti ini. Sudah terisi semuanya. Nah, selanjutnya di sini klik tombol statistik. Ya. Klik tombol statistik. Ada banyak di sini pilihan-pilihannya. Ada cuma mengisikan 3 saja di sini, 3 item yang perlu di checklist, yaitu item, scale, dan scale if item delete. Nah, Anda klik continue. Dari sini Anda klik OK aja. Anda klik OK. Nah, muncul di output, muncul
scale all variable, ada cache processing summary, ada reliability statistic, ada item statistik, ada item total statistik, dan scale statistik. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini cukup dua saja ya, yaitu reliability statistik untuk menentukan apakah variabel ini sudah reliable atau belum. Caranya sini klik kanan, copy. Karena kita akan mengumpulkan semua data dan analisisnya itu ke dalam satu file Excel, maka kita buka Excel yang tadi di data skripsi Excel. Ini X1, nanti X2EY-nya dibuat, tambahkan di sini. Tambahkan misalkan sheet 4 ya. Sheet 4-nya dibuat di sini. Misalkan namanya uji instrumen. Nah, di uji instrumen kita besarkan supaya kelihatan. Misalkan sini aja ya. Jadi sini diklik, Ctrl V atau klik kanan paste sama ya di sini ya. Bisa di sini paste seperti ini. Reliability statistik. Hasilnya Cronbach alpha 0,908. Itu ya. End of item pertanyaan aja 15 pertanyaan. Mempunyai Cronbach alpha lebih dari 0,7, di sini 0,9. Berarti ini udah variabel ini sudah reliable. Nah, sekarang apakah sudah valid? Untuk setiap item pernyataannya sudah valid belum? Kita cek. Kembali lagi ke SPSS. Di mana letaknya? Nah, untuk mengecek validitas, kita lihat item total statistik. Di sini diklik, klik kanan, mouse, copy, pindahkan ke Excel. Nah, misalkan di sinilah ya, Ctrl V. Nah, akan muncul seperti ini. Item total statistik. Di bagian mananya? Corrected item total correlation ini menunjukkan bahwa ini adalah uji validitas ya di sini. Uji validitasnya di kolom ini. Corrected item total correlation. Nah, sesuai dengan yang tadi telah dijelaskan di awal bahwa kita akan menggunakan teori yang digunakan oleh Sugiono, gitu ya, bahwa valid jika di sini corrected item total correlation-nya lebih besar dari 0,3. Di sini 0,6, 0,7, 0,5 dan seterusnya. Nah, di sini nggak ada yang di bawah 0,3. Oleh karenanya, dari pertanyaan atau pernyataan pertama sampai dengan pernyataan ke-15 semuanya valid. Bagaimana jika tidak valid? Misalkan ada 15 pernyataan, ternyata ada 3 yang tidak valid. Misalkan X1.5 di sini 0,2. X1.10 misalkan 0,3 atau 0,15 misalkan. X1.15 misalkan di sini 0,17. Nah, itu semua yang di bawah 0,3 atau kurang dari 0,3, artinya nilai corrected item total correlation-nya kurang dari 0,3 dihapus. Kemudian untuk langkah berikutnya untuk pengolahan data, maka itu pernyataan X1.5 dihapus, X1.10 dihapus, dan X1.15 dihapus. Karena kurang dari 0,3. Itu contohnya ya. Nah, jadi nanti kuesioner yang digunakan cuma 12. Dari 15 ini misal 3 tidak valid, maka 15 dikurangi 3 yang tidak valid ada 12. Maka 12 itulah 12 item instrumen itulah nanti yang akan
digunakan. Jadi untuk uji validitas, yaitu uji tiap item pertanyaan, dan uji reliabilitas di sini pakainya Cronbach alpha ini di 0,9 di sini. Berarti 0,98 lebih besar dari 0,7, misalkan ada pernyataan ada keterangan di sini. Berarti reliable. Misal. Sini juga ada keterangan, misalkan uji validitas untuk variabel X1. Di sini nanti dituliskan CITC lebih besar dari 0,3. Semua item pernyataan valid. Selanjutnya data yang sudah dibuat di SPSS beserta hasilnya. Ini datanya di dataset 1 dan hasil analisis ada di output 1, dokumen 1. Ya, kita simpan. Cara menyimpannya standar di sini seperti halnya di Office dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Untuk menyimpan dataset, pertama untuk menyimpan datanya dulu, file, save as, misalkan ditaruh di folder dokumen, katakan data X1. Ini ekstensinya adalah SAV. Save. Untuk menyimpan yang output di sini sama, outputnya di sini, file, save as, di dokumen juga supaya sama namanya, data X1. Cuma di sini ekstensinya adalah SPV ya, .spv. Langsung save. Ya, jadi di sini ada data X1 SPV, di sini data X1 SAV. Demikian untuk uji validitas dan uji reliabilitas atau sering disebut uji instrumen. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan atau tutorial praktikum Labcom mengenai tabulasi, fungsi statistik, overview SPSS dan Excel, serta uji instrumen, instrumen penelitian. Selanjutnya akan dibahas tentang tabulasi data sekunder. Lebih spesifik adalah di sini data rasio ya, ini akan diterangkan oleh Pak Ahmad. Silahkan Pak Ahmad untuk menerangkan tentang data rasio atau data sekunder di dalam SPSS dan penerapan pada kasus untuk data sekunder ini. Silahkan. Oke, makasih Pak Imam. Nih, tadi kita flashback sedikit. Jadi di pengolahan data rasio ini biasanya kita pakai untuk data sekunder ya, yang di penelitian misalnya kebanyakan dipakai di manajemen keuangan dan akuntansi, yang akuntansi pakai data sekunder gitu. Nah, untuk tutorial selengkapnya sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan materi pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan tabulasi pada skala penelitian rasio. Nah, penelitian skala rasio ini biasanya dipakai pada penelitian-penelitian di konsentrasi manajemen keuangan maupun akuntansi, yang akuntansi pakai data sekunder dan manajemen keuangan juga biasanya pakai data sekunder. Nah,
sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa data rasio itu berbeda dari data interval, di mana kalau data interval tidak memiliki nilai 0 yang mutlak, sedangkan data rasio itu memiliki nilai yang mutlak. Maksudnya apa nilai 0 yang mutlak itu? Maksudnya misalnya contohnya misalnya kayak berat badan gitu. Nah, berat badan itu pada skala 0 atau pada nilai 0 itu artinya dia tidak memiliki berat badan atau 0 ya gitu. Nah, saya ambil contoh lagi misalnya pada nilai currency atau nilai mata uang gitu. Pada saat nilai mata uang itu 0 artinya dia memang tidak memiliki nilai atau 0, benar-benar mutlak 0 gitu. Nah, data rasio ini bisa kita mulai analisisnya dengan membuat tabulasi data penelitian gitu. Saya contohkan di sini misalnya saya sudah membuat tabulasi ini dari asset growth, return on equity sama price to book value. Ini misalnya contohnya kalau di manajemen keuangan berarti pengaruh pertumbuhan perusahaan dari asetnya gitu dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Nilai di manajemen keuangan kita cuma bicara proksi-proksi dari sebuah variabel. Misalnya pertumbuhan perusahaan kita proksikan dengan growth gitu, aset growth. Lalu misalnya profitabilitas kita proksikan dengan return on equity, bisa return on equity, return on asset, dan lain sebagainya gitu. Begitupun dengan nilai perusahaan yang bisa kita proksikan dengan harga sahamnya, dengan book value-nya, atau dengan saya pakai di sini price to book value, atau perbandingan antara price harga dengan book value-nya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tabulasi data rasio adalah kesamaan skala perhitungannya. Misalnya, kalau dalam skala desimal, berarti semuanya dibuat dalam skala desimal. Kalau dibuat dalam skala persen, berarti semuanya dibuat dalam skala persen gitu. Jadi jangan ada yang satu desimal, yang satu dalam persen gitu. Misalnya contohnya, kalau desimalnya 0,25 itu artinya 25%. Kalau desimalnya 0,72 itu artinya 72% gitu. Jadi harus konsisten kalau pakai skala desimal-desimal, kalau pakai persen-persen gitu. Jangan digabung gitu. Nah, ini misalnya saya buat ini sebenarnya semuanya dalam persen. Jadi misalnya aset growth-nya 5,01%, ROE-nya atau return on equity-nya 19,57%, begitupun dengan price to book value-nya atau PBV yang nilainya sebesar 158%. Kalau menjadikan desimal berarti aset growth-nya adalah 0,05, sedangkan ROE-nya adalah 0,1957 dan PBV-nya adalah 1,58. Jadi yang penting yang harus kalian ingat adalah harus konsisten dalam penulisan tabulasinya gitu. Nah, gimana cara memperolehnya? Ada dua cara dalam memperoleh data sekunder pada laporan keuangan perusahaan misalnya gitu. Untuk perusahaan-perusahaan yang go public, gampangnya kita bisa mendapatkan di data laporan keuangan perusahaan melalui perusahaan tersebut maupun bisa kita peroleh dari Bursa Efek Indonesia. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah datanya yang kita peroleh dari laporan keuangan itu full mendetail gitu. Sedangkan kekurangannya adalah kita harus melakukan analisis terhadap nilai rasionya satu persatu. Nah, cara yang paling gampang biar kita nggak usah menghitung analisis laporan keuangannya menjadi rasio perhitungan itu satu-satu gitu, karena ada sebagian rasio yang tidak dimuat dalam laporan keuangan. Kita bisa bergabung di Sekuritas gitu, bergabung di Sekuritas untuk pakai alat analisis laporan keuangannya Sekuritas, karena di Sekuritas biasanya udah punya tool sendiri atau udah punya sistem sendiri untuk melakukan kajian itu gitu, untuk melakukan analisis rasionya. Nah, kita tinggal ambil data dari Sekuritas tersebut gitu. Nah, untuk gimana cara gabung ke Sekuritasnya, kalian bisa nulis pertanyaannya di komen YouTube ya. Kita diskusi sama-sama gimana caranya untuk lebih mudah memperoleh perhitungan rasio-rasio keuangan. Jadi kalian nggak usah ngitung satu-satu, tapi tinggal masukin datanya terus langsung dianalisis jadi sebuah penelitian gitu. Itu cara yang lebih mudah gitu. Nah, ini saya contohkan datanya itu sudah saya buat tabulasi berdasarkan bulan, yaitu jadi ini satu perusahaan, anggap aja ini perusahaannya perusahaan fiktif, perusahaan X gitu sebagai contoh perhitungan aja. Nah, ini saya buat tabulasinya dari tahun 2017 sampai 2021 ya, di bulan Maret ini. Misalnya ini saya breakdown per bulan. Jadi tiap bulan ada aset growth-nya, ada return on equity-nya, sama ada price to book value-nya gitu. Nah, ini kita buatkan tabulasinya dulu gitu. Caranya gimana? Misalnya saya bikin satu sheet baru gitu. Misalnya gini, ini kan ada nomor, tahun, bulan, aset growth, return on equity, dan PBV ya. Berarti
Di sini seperti biasa ini nomor, lalu tahun, saya gitu, sini bulannya, lalu variabel X1-nya apa, X2-nya, kemudian variabel Y-nya gitu. Nah, ini bisa. Nah, contoh basicnya kayak gitu. Dalam analisis laporan keuangan yang baik dalam satu penelitian itu paling tidak kita membutuhkan waktu time series ya. Time seriesnya itu sebanyak kurang lebih 5 tahun. Jadi misalnya kalau sekarang 2021 kan laporan keuangan 2021 belum ada. Artinya kita baru bisa pakai laporan keuangan 2020. Jadi kita mundur 5 tahun ke belakang berarti laporan keuangan 2016 misalnya gitu. Terus 2017, 2018, 2019 dan 2020. Jadi ada 5 tahun ya, ada periodenya 5 tahun. Nah, dalam periode laporan keuangan ada yang bulanan, ada juga yang kuartil atau per kuartal ya, per 4 bulan gitu. Jadi kuartal dalam 1 tahun itu kan ada 4 kuartal, kuartal 1, kuartal 2 sampai kuartal keempat gitu. Nah, itu periode kuartil kalau misalnya tidak dapat laporan keuangan yang per periode bulanan karena memang agak jarang juga atau agak susah juga, kita bisa juga ganti ini misalnya jadi kuartal gitu. Nah, kuartal. Misalnya 2016 kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 gitu. Terus 2017 kuartal 1, 2, 3, 4 gitu, dan 2018 itu juga kuartal 1, 2, 3, 4, kuartal, terus misalnya 2019 kuartal 1, 2, 3, 4 itu, lalu 2020 pada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, ini tinggal dimasukkan nilainya. Lalu kita buat di sini yang ini cukup 2 aja ya. Kita merge ini rata-ratanya berapa gitu. Oke. Oke, ini tinggal kita tarik aja terus nomornya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, dalam 5 tahun itu artinya kita punya sekitar 20 data ya. Nah, nanti data laporan keuangan tadi tergantung variabel-variabel atau proksi dari variabel tersebut apa yang mau kalian pakai dalam penelitian kalian gitu. Misalnya kalau kebijakan dividen gitu misalnya diwakili atau diproksikan oleh dividen payout ratio misalnya gitu, atau kebijakan hutang misalnya kebijakan struktur modal diwakili sama debt to equity ratio dan lain sebagainya gitu. Itu yang bisa kalian masukkan di sini. Jadi yang dimasukkan pengganti dari X1, X2 dan Y ini langsung ke rasio-rasionya gitu. Nah, ada lagi satu hal yang paling penting, misalnya kalau yang X1 dan X2 dalam rasio perbandingan gitu, misalnya debt to equity ratio, dari dia perbandingan ya, total debt dibandingkan total equity-nya gitu. Sedangkan yang Y-nya misalnya dalam nilai currency, misalnya kayak harga saham gitu misalnya gitu. Nah, sebelum kita bisa melakukan analisis harga sahamnya itu harus kita standarisasi dulu, harus kita samakan dulu dengan rasio perbandingan. Itu biasanya kita pakainya logaritma natural atau ln gitu. Nah, nanti perhitungannya ada di SPSS gitu. Cuman itu perlu diingat dulu bahwa kalau yang satu dalam skala perbandingan sedangkan yang satu bukan dalam skala perbandingan, walaupun dalam sama-sama skala rasio gitu, skala data rasio, yang nilai currency-nya atau harus kita hitung terlebih dahulu untuk standarisasinya gitu, untuk standarisasinya dengan penghitungan logaritma natural atau ln gitu. Nah, itu cara pembuatan tabulasinya begitu, gampang. Jadi misalnya, nah ini tinggal dibikin tabelnya aja ya. Tinggal dibikin tabelnya gitu, tinggal dimasukin datanya gitu. Nah, untuk mempersingkat saya pakai contoh tabulasi yang udah saya bikin gitu, misalnya ini. Nah, ini kan untuk nilai rata-ratanya berarti tinggal sama dengan lalu average gitu. Average lalu tarik kolomnya. Oke, kurung tutup. Oke, nah dia langsung dapat ya. 6,18. Terus langsung ditarik ke kanan dan dia udah langsung dapat. Jadi rata-rata aset growth-nya 6,18, rata-rata ROE-nya 18,27 dan rata-rata price to book value-nya atau PBV-nya 184,43 gitu. Nah, itu di Excel-nya, fungsi Excel-nya sebenarnya tabulasi untuk data skala rasio sesederhana itu gitu. Nah, selanjutnya kita bisa pindahkan data ini ke SPSS. Di sini saya mungkin coba buka dulu SPSS-nya. Oke. Ini
SPSS-nya tinggal di copy paste dari hasil tabulasi ini ya. Nah, oke, jadi dibuka pertama ada di data view, jangan di variable view. Lalu kita buka data laporan keuangannya misalnya gitu. Nah, ini tinggal kita copy paste aja ya. Jadi isi datanya ini tinggal kita copy paste ke ini tinggal kita copy paste. Tinggal kita copy paste ke SPSS. Kita Ctrl V di sini. Oke, nah langsung masuk datanya var 1, var 2, var 3. Nah, tinggal kita ganti ya. Kita gantinya jangan di data view tapi gantinya di variable view. Misalnya untuk var 1 itu misalnya ini kan untuk variabel x1 gitu. Var 2 untuk variabel x2 dan var 3 untuk variabel y gitu. Tipenya numerical, weight-nya 8, bisa kita kecilin lagi misalnya cukup 6 gitu misalnya. Oke. Nah, ini di labelnya ini kita masukin. Misalnya kalau X1-nya itu tadi dari asset growth, berarti dimasukinnya di sini asset growth gitu. Nah, kalau misalnya X2-nya tadi ROE, misalnya masukin di sini ROE. Kalau Y-nya PBV, masukin PBV. Begitupun yang lain-lainnya ya. Nah, yang penting kita ingat di sini measure-nya dalam skala scale ya. Semuanya dalam skala scale karena dia sudah masuk data rasio sebagaimana yang udah dibahas sebelumnya bahwa di SPSS cuman mengenal 3 skala data gitu. Skala pengukuran data cuman ada 3 yaitu ordinal, nominal, dan scale. Jadi untuk interval dan rasio dimasukkan dalam skala scale atau skala matematis lah ya gitu maksudnya. Scale gitu. Nah, udah kita bisa balik lagi ke sini. Balik lagi ke data view ya. Nah, ini datanya udah masuk, artinya ini data tabulasi untuk laporan keuangannya itu udah siap gitu. Oke, nah ini desimalnya 2 aja misalnya. Oke, gitu. Oke, cukup sekian pembuatan tabulasi data skala rasio. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk analisis data skala rasio. Nah, kurang lebih segitu cara pembuatan tabulasi data rasio. Saya kembalikan lagi ke Pak Imam untuk kita closing episode 5, Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Penjelasannya sudah, kalau saya dengarkan sudah sangat jelas ini Pak. Seharusnya mahasiswa juga sangat jelas ini sudah diterangkan secara step by step, secara detail, secara gamblang. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama-sama di tutorial praktikum ini, saya harap Anda juga melakukannya karena ini step by step ya Pak Ahmad ya. Iya, betul. Konsep juga langsung praktek karena judulnya juga lab komputer. Nah, tapi lab komputer ini juga nggak asal praktek, harus ada dasarnya. Makanya konsep di sini adalah konsep yang terkait dengan pengolahan data. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda semua yang mengikuti YouTube ini dan pembaca buku PET analisis menggunakan SPSS dan Excel bisa meramu, gitu ya, bisa memahami apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan sebaik-baiknya dan misalkan ada kesulitan juga bisa diulang, silahkan. Baik di buku dibaca ulang maupun di konten YouTube-nya kan bisa di download Pak ya, bisa dibaca-baca lagi. Download dan diputar kembali Pak ya. Diputar kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kami mohon maaf berdua. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena ini dasar untuk mengolah data itu justru ada di episode 5 ini ya Pak Ahmad ya. Betul. Jadi dasarnya kita sampaikan di sini dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dengan semangat habis Lebaran ini Pak, habis Idul Fitri semangatnya kembali lagi. Kalau kemarin waktu puasa mungkin masih lemes-lemes, nah ini sekarang harus kembali lagi semangatnya buat nyusun skripsi kan Pak. Iya harus kembali, betul Pak Ahmad, harus semangat. Ini semangat, nggak usah nggak usah frustasi kalau menemui kesulitan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.